Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami hendak mendengar firman-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dapat berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, semoga damai sejahtera dan kasih setia Tuhan yang terus menyertai kita. Shalom bagi kita semuanya. Kita akan mendengar firman Tuhan khotbah Minggu untuk tanggal 13 Maret 2022, yaitu Minggu Reminiscere, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan di bawah perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Dalam khotbah minggu kita pada saat ini, kita melihat bagaimana Allah berjanji kepada Abram tentang keturunannya. Karena di usianya yang sudah lanjut, bahwa Abraham belum memperoleh keturunan. Kurang lebih umur Abraham pada saat itu adalah berumur 75 tahun, tetapi belum memiliki anak, sehingga ada rasa khawatir bagi Abraham bahwa dia tidak akan memiliki keturunan. Lalu dia ceritakan hal itu kepada Allah. Dia memberikannya dan bercerita kepada Allah ketika Abram melihat Allah dalam penglihatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk lebih mempermudah kita memahami nats khotbah ini, bahwa kita pasti mengetahui lagu rohani yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Lagu ini membantu kita untuk melihat bagaimana kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita manusia. Di dalam lirik lagu ini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagu ini adalah menjelaskan pada kita orang Kristen, yakni orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan ini, kehidupan yang selalu rata, yang selalu mulus, yang selalu senang, yang selalu berbahagia. Tetapi di balik semua berbagai situasi,
yang dirasakan dan dihadapi oleh manusia dalam hidupnya, bahwa Tuhan selalu berjanji akan selalu menyertai dan memberi kekuatan dalam menjalaninya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita harus fokus kepada dua hal ini. Tuhan menyertai dan memberi kekuatan. Tentu bahwa penyertaan dan kekuatan itu adalah bersumber daripada Tuhan. Jalan yang kita jalani, walaupun menghadapi kesulitan, masalah, tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi ada satu janji kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, yaitu bahwa kasih setia Tuhan menyertai dan melindungi setiap kehidupan kita. Tentu bahwa kedua hal ini, bahwa iman kita benar-benar merasakan bagaimana Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan ada dalam suka dan duka dalam perjalanan kehidupan kita manusia. Yang penting bahwa kita manusia setia menyembah dan percaya kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang berserah kepada rencana Tuhan. Dalam khotbah minggu ini, dalam Kejadian 15 ini, kita melihat bagaimana janji setia Allah kepada Abram terkait memberikan keturunan bagi Abram. Dan kita melihat dalam nas ini bahwa iman percaya Abram kepada Tuhan, sehingga dia memperoleh mujizat yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam ayat 1 kita melihat bahwa Tuhan berkata kepada Abraham untuk tidak takut. Janganlah takut. Saat itu Abraham mulai merasakan kekhawatirannya dalam hatinya karena ia tidak memiliki anak. Sehingga rasa khawatir itu sering datang dalam kehidupan Abraham. Hal ini adalah manusiawi dan wajar, karena usia Abraham pada saat itu adalah sudah berusia 75 tahun. Dan bagi manusia, dan menurut logika manusia, ini adalah peristiwa yang sangat mustahil. Dan bahkan tidak mungkin terjadi. Karena usia istrinya kurang lebih berumur 74 tahun pada saat itu. Dan tidak akan mungkin lagi melahirkan seorang anak. Dalam rasa khawatir itu dan kebimbangan itu, Allah menyuruh Abraham, jangan khawatir. Firman Tuhan kepadanya, akulah perisaimu. Menegaskan kepada Abraham bahwa ada Allah, sang perisai, akan menolong dan melindungi, menyertai orang-orang yang mengutamakan Allah, sehingga tidak perlu khawatir. Bahkan Allah mengatakan upahmu akan sangat besar. Dalam ayat selanjutnya bahwa Abraham menjawab firman Tuhan yang datang kepadanya. Dalam ayat 2 dengan menanggapi kata-kata yang menguatkan tersebut, dengan mengingat akan dirinya yang tidak mempunyai anak. Ia tidak memiliki ahli waris, sehingga ia menganjurkan untuk mengadopsi salah seorang hamba untuk menjadi ahli warisnya. Allah menolak usul itu dengan sebuah janji yang diberikannya kepada Abraham, yakni memperoleh keturunan. Lalu kita melihat dalam ayat yang ke-6 bahwa Abraham percaya akan firman Tuhan yang sampai kepadanya. Hal yang luar biasa dari Abraham ialah iman percayanya kepada Allah. Melalui iman ini ia mendapatkan kebenaran. Allah melihat sikap hati Abraham yang beriman dan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Istilah kebenaran berarti mempunyai hubungan yang benar dengan Allah dan kehendaknya. Abraham dibenarkan karena ia percaya pada yang akan terjadi walaupun belum dilihat. Tetapi dia percaya akan firman Allah. Dia percaya akan rencana Allah. Dia berserah kepada rencana Allah di dalam kehidupannya, sehingga Allah memperhitungkan itu adalah
sebagai nilai kebenaran. Abram menerima Allah sebagai perisainya, sehingga Abram memperoleh keturunan yang sangat banyak. Upahnya sungguh sangat besar. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam minggu kita pada saat ini yang dinamai Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Minggu ini mengajak kita untuk lebih mengenal rahmat dan kasih setia Tuhan. Dan kita diajak untuk berserah sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan jauh lebih baik. Rencana Tuhan jauh lebih indah dan lebih membahagiakan. Dan tidak akan mengecewakan. Sebagaimana Abram masuk dalam rencana Allah, berserah kepada rencana Tuhan dalam kehidupannya, sehingga rasa khawatir, rasa bimbang hilang dari kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Abraham berserah kepada rencana Tuhan. Berserah kepada rencana Tuhan berarti sungguh-sungguh percaya kepada semua rencana Tuhan dalam kehidupan. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah masuk dan berserah kepada rencana Tuhan, bahwa rasa khawatir akan hilang. Rasa khawatir akan digantikan oleh Allah dengan iman, dengan percaya, dengan sepenuhnya meyakinkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Itulah yang dihidupi oleh Abraham. Dan Abraham dalam kekhawatirannya juga bertanya kepada Allah, siapakah akan menjadi ahli waris? Tapi Tuhan menjawab semuanya. Keturunanmu lah, anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli waris. Ini adalah memastikan bahwa rencana Allah sungguh-sungguh akan terjadi. Janji Allah sungguh-sungguh akan terjadi dalam kehidupan Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita sepenuhnya berserah kepada rencana Tuhan, supaya rasa khawatir, kebimbangan hilang dari kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi perisai kita. Tuhanlah yang akan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita ketika menghadapi pergumulan dan persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Berserahlah sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan jauh lebih baik daripada setiap rencana kita dan setiap rencana manusia. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman. Buatlah kami mengerti, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.